Om Loka Samasta Sukino Bawantu Om. Semoga semesta beserta seluruh isinya rahayu. Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswata Om. Semoga kerahayuan datang dari seluruh penjuru alam semesta. Om Dewa Suksmo Paramo Cintia Nama Swah Om. Ya Tuhan, para Dewa Dewi Betara Betari Sami, Ratu Sang Yang Buddha Kala, Sang Ruang Waktu, leluhur sakti mau tamu semua, Saro Prani Saro Tumuh Morib dan Morib Sami, Suksmo Rahayu Sang Sami. Sang Pancamaya Khusus Sang Ketor Sanak Suksmo Stata Manunggal, Stata Rahayu. Kembali dengan saya kali ini saya tergerak sedikit untuk memberikan opini saya pribadi terhadap apa yang sedang hot dibahas ataupun dibicarakan di media sehubungan dengan kisruhnya Partai Demokrat. Banyak yang memberi plesetan bahwa KLB adalah singkatan dari karma luar biasa gitu. Jadi saya sedikit setuju juga dengan hal itu, walaupun saya tidak sedang nyinyir untuk membenarkan atau menyalahkan. Itu bukanlah hak saya, dan saya sendiri bukanlah orang politik. Namun sebagai orang awam, kalau tanda kutip benar apa yang begitu banyak dibicarakan orang, begitu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran etika dalam berpolitik, padahal sesungguhnya politik juga pasti bermanfaat untuk memutar kehidupan kita. Sehingga apabila etika-etika politik dilakukan dengan baik, sesungguhnya pasti baik buat kepentingan masyarakat dan bangsa pada akhirnya. Namun yang terjadi karena sifat manusia yang tidak terkendali, serakah akan kekuasaan, serakah akan kekayaan, jadi semua berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok jadinya, dengan mengesampingkan tujuan utama politik sesungguhnya adalah mensejahterakan masyarakat dan bangsa. Tentu tontonan ini tidak menjadi hal yang baik pula bagi generasi muda, di mana perilaku-perilaku yang tidak baik justru cenderung memang lebih mudah untuk ditiru daripada perilaku yang benar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dalam berpolitik juga, sesungguhnya tidak pernah kita bisa terlepas dari yang namanya hukum karma. Dan lagi sekali hukum karma adalah tidak lebih dari hukum alam, seperti halnya hukum gravitasi, seperti halnya hukum gaya yang disampaikan Newton, kalau kita masih ingat pelajaran fisika, hukum Newton ketiga, di mana ada F reaksi sama dengan min F. F reaksi sama dengan min F reaksi. Jadi apabila kita memberikan satu besaran gaya tertentu pada sebuah benda, maka benda tersebut akan memberikan besaran gaya yang sama pada kita dengan arah yang berlawanan. Jadi hukum ini juga sesungguhnya merupakan hukum karma yang terjadi saat ini. Kita mendengar bahwa ada yang merasa dikudeta, sementara yang merasa dikudeta sesungguhnya mungkin dulunya adalah seorang pengkudeta gitu. Padahal dalam histori kita baca dari zaman dahulu kala, para pengkudeta itu
kebanyakan juga berujung di kudeta. Bahkan emperor-emperor, kaisar-kaisar besar zaman di Cina zaman dahulu yang mendapatkan kekuasaan dengan mengkudeta predecesornya, pendahulunya, juga dikudeta oleh suksesornya. Ada yang dikudeta oleh jenderalnya sendiri, kemudian jenderalnya ini juga dikudeta lagi oleh sidekicknya, tangan kanannya sendiri. Ada yang pamannya melakukan kudeta, kemudian pamannya ini dikudeta lagi oleh keponakannya. Ya tidak berhenti sampai di satu event saja kudeta ini. Namun bisa merembet bahkan kepada keturunan berikutnya. Tentunya kalau kita lihat dari perspektif hukum karma, hanyalah menunggu waktu. Apapun yang kita lakukan hanyalah akan menunggu waktu hasil daripada perbuatan tersebut. Masih mungkin sangat fresh di ingatan kita bagaimana Gaddafi yang juga dulu mendapatkan kekuasaan dengan cara tidak benar berujung seperti itu, ya. Ada Saddam Hussein yang mendapatkan kekuasaan dengan mungkin tidak benar juga dulu, akhirnya berujung nasibnya seperti apa. Kalau di Herzegovina misalnya ada dulu Slobodan Milosevic, seorang tokoh yang sangat sadis dengan lawan-lawan politiknya, pada akhirnya berujung suicide di dalam selnya sendiri karena dikenakan sanksi sebagai penjahat perang pada akhirnya. Jadi orang-orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara tidak benar juga pada akhirnya menuai karma mereka dengan cara yang tidak benar pula. Ini yang tidak disadari oleh banyak politikus-politikus yang haus selalu akan kekuasaan dan tidak berpikir bahwa suatu saat dari kehausan dan kerakusan mereka akan menuai hasil yang tidak baik pada akhirnya, baik bagi dirinya sendiri maupun bahkan bagi keluarga dan bagi keturunannya. Hidup sekali ini, menurut pandangan saya, mau jadi presiden, mau jadi apapun, kita lebih baik kita menjadi orang yang benar. Tidak ada gunanya mengejar sesuatu dengan ngotot, kemudian dengan mengorbankan orang lain. Pada akhirnya juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari apa yang dilakukan. Karena dalam tujuan hidup kita ada dharma, kebenaran, kemudian ada arta, keberlimpahan, kekayaan, kesejahteraan, kemudian ada kama, niat, tujuan dan keinginan kita yang lain. Kemudian yang terakhir yang paling utama adalah ada moksha, di mana kebebasan dan kebahagiaan adalah tujuan akhir dari setiap manusia, dan bahkan bukan manusia saja, ya. Setiap makhluk menginginkan kebebasan dan kebahagiaan itu. Jadi dengan cara-cara tidak benar mendapatkan harta tadi, kekuasaan, maka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dan kebebasan sejati. Karena yang dilanggar adalah dharma, kebenaran itu sendiri. Dalam hal ini etika-etika politik yang dilanggar, sehingga harus diterima karma yang sudah dilakukan, pahala dari karma yang sudah dilakukan di masa lalu. Demikian. Jadi pesan saya adalah semoga saja generasi berikutnya yang kebetulan ada di ranah politik, mereka bisa belajar banyak dari hal ini, sehingga mereka nantinya berpolitik yang beretika, bukan lagi berpolitik yang saling tikam, politik yang sangat-sangat
tidak bermoral kalau saya bisa bilang, kalau benar keadaannya seperti itu. Saya tidak sedang menghakimi itu benar atau salah, karena hanya yang bersangkutan dan Tuhan saja yang tahu, alam semesta yang tahu. Tetapi apapun yang dilakukan, seperti hukumnya Newton tadi, ada F reaksi sama dengan min F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi hukum karma itu tidak akan kemana-mana. Jadi jangan terlalu banyak ingin menikmati hal yang memang bukan hak kita, sehingga suatu saat harus dibayar beserta bunga-bunganya. Demikian kurang lebih ya. Jadi mari kita selalu melaksanakan dharma kita. Dharma juga berarti kewajiban kita dalam setiap aspek kehidupan apapun yang kita lakukan, ya. Baik itu menjadi politisi, baik itu menjadi kepala keluarga, yang jelas jangan cheating, karena cheating itu sesungguhnya sudah dibilang tidak ada winner yang sejati dari seorang cheater. Cheater tetaplah cheater, ya. Mereka yang melakukan itu tidak akan pernah menjadi pemenang sejati dalam kehidupan ini. Yang ada hanyalah stres pada akhirnya, yang ada hanyalah memori tidak baik, atau juga pada suatu saat ketika kita tidak berada di dunia ini yang diingat oleh orang banyak atau keluarga kita atau siapa saja, hanyalah apakah kita melakukan hal yang baik dan benar, yang membahagiakan diri kita dan orang lain selama hidup. Hanya itu aja yang dikenang. Baik kita mau jadi presiden, mau jadi apa, yang jelas jadi orang benar sajalah. Demikian, semoga semua selalu sehat, bahagia, panjang umur, berlimpah sejahtera, alias rahayu. Om Santi Santi Santi. Om Om Om.